bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang telah hadir dalam kesempatan debat kali ini. Perkenalkan, saya Nidisri Putu Deva Sastigrana sebagai moderator pada debat kali ini. Dan di kanan saya terdapat tim pro. Silakan kepada tim pro untuk memperkenalkan diri. Saya Suara Madina. Saya Shimapun. Saya Rofi Yunisa. Baik, terima kasih. Lalu di sebelah kiri saya terdapat tim kontra. Silakan kepada tim kontra untuk memperkenalkan diri. Saya Didion Tendi. Saya Donik Sohar Tobing. Saya Douglas Rapodin Namanya. Baik, terima kasih. Untuk debat kali ini, mesinnya adalah maraknya pelecehan seksual di bawah umur. Saya akan membacakan peraturan debat kali ini. Setiap kelompok akan diberikan waktu sebanyak 5 menit untuk menyampaikan argumen dan pendapatnya dan 3 menit untuk sesi menyanggah. Jika waktu alarm sudah bunyi, maka pembicara harus berhenti berbicara karena waktunya sudah habis. Baik, terima kasih. Lalu langsung saja untuk yang pertama dipersilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen dan pendapatnya. Mungkin benar kata orang bahwa zaman sekarang semakin edan karena semakin tinggi tingkat kriminalitas yang terjadi di sekitar kita. Bukan hanya tingkat kriminalitas dalam pencurian maupun pembunuhan, tetapi tingkat kriminalitas dalam kejahatan seksual. Bahkan tingkat kejahatan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita, tetapi juga terjadi pada kaum anak-anak. Parahnya lagi, kasus ini juga memakan korban anak di bawah umur yang menjadi kelamin laki-laki maupun perempuan. Sungguh sangat disayangkan anak kecil yang merupakan generasi penerus bangsa dan mereka pun masih belum mengerti apa-apa harus menjadi korban dari pelampiasan nafsu bejat para tersangka. Ironisnya, pelaku pelecehan seksual pada anak kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Siapapun dapat menjadi pelaku pelecehan seksual atau lebih sering disebut pelaku. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik tipu daya maupun ancaman, dan pelecehan menyebabkan pelecehan ini sulit dihindari. Pelecehan seksual merupakan tindakan pelecehan luar biasa yang membutuhkan penyelesaian masalah yang luar biasa pula, agar pelecehan tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi anak-anak kita di masa depan. Pelecehan seksual bukan hanya menimbulkan luka fisik bagi korban, tapi ada luka yang lebih berbahaya dan lebih sakit dibandingkan luka fisik, yaitu luka fisik. Korban pelecehan seksual yang merupakan anak-anak akan mengalami trauma yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala psikis lainnya seperti depresi, rasa takut yang berlebihan, sulit bersosialisasi, sering mengurung dan melamun, dan menjadi pribadi yang tertutup, atau bahkan resiko paling buruk adalah dia merasa tidak lagi berguna hidup di dunia sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidup. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, dan menampilkan pornografi kepada anak. Baik, terima kasih. Tidak ada yang ingin ditambahkan dari tim pro? Baik, terima kasih kepada tim pro telah menyampaikan pendapatnya. Lalu berikutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan pendapat dan argumennya. Dengan ini, tim saya menyatakan tidak setuju atas pelecehan seksual di bawah umur. Tentu, korban bukan hanya dari anak-anak di bawah umur. Contoh kasus-kasus yang terjadi di kalangan mahasiswa dan mahasiswi menyatakan bahwa anak kecil bukanlah satu-satunya korban tindak keji para manusia ini. Selain itu, kurangnya edukasi seks yang masih dianggap tabu dan tutup matanya masyarakat Indonesia mengenai kehormatan korban. Pun, korban bukan saja dari pihak perempuan. Menurut survei, berdasarkan laporan studi kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan Indonesia, Judicial Research Society, dan Infit tahun 2020, ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk pelecehan seksual. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani.
Artinya terjadi sekitar 710 kasus kekerasan terhadap perempuan setiap harinya. Banyak hal yang mendasar seseorang mendapat perlakuan pelecehan seperti pakaian, cara berbicara, cara berjalan, dan segala macamnya. Contoh kasus yang dapat diambil di kehidupan sehari-hari yaitu pelecehan seksual yang dilakukan korban dengan jenis catcalling. Survei yang dilakukan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik seperti di jalan dan transportasi umum. Hal ini tentu meresahkan dan memudahkan rasa kenyamanan korban yang terkena dampak catcalling. Ada juga dampak yang dirasakan oleh korban. Menurut Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental dari penelitian 3 wanita korban pelecehan seksual dapat dilampirkan dengan ditandai oleh trauma berat secara emosional maupun fisiologis. Trauma dan guncangan akibat perkosaan dan peristiwa traumatis lain tersebut mendorong munculnya proses kognitif pada ketiga wanita dewasa awal. Sejalan dengan hasil penelitian Tedeschi dan Calhoun, proses kognitif awal yang muncul dari trauma adalah ruminasi otomatis. Ruminasi otomatis pada ketiga wanita dewasa awal hampir sama, yaitu penyesalan atas peristiwa yang terjadi, menyalahkan atau menghakimi diri sendiri, ketakutan terhadap reaksi orang lain, dan ketakutan terhadap pelaku. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Guerrete dan Keren, bahwa ruminasi yang umumnya muncul pada korban perkosaan adalah perasaan malu, menyalahkan diri sendiri, ketakutan terhadap pelaku, dan reaksi dari orang lain. Ruminasi otomatis yang muncul pada ketiga wanita dewasa awal disebabkan karena adanya stigma negatif mengenai korban kekerasan seksual. Masyarakat cenderung memandang korban perkosaan sebagai perempuan yang hina. Korban perkosaan juga sering disalahkan karena dianggap sengaja menggoda, menantang, dan mengundang nafsu birahi laki-laki. Pemerintah harus menegaskan pasal hukum mengenai kasus pelecehan seksual, karena di Indonesia sendiri kasus pelecehan seksual masih sangat kurang diperhatikan. Di Indonesia, pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan yakni pasal 289 hingga pasal 296 KUHP dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, jaksa penuntut umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Hukum ini masih kurang sepadan atas apa yang dirasakan oleh korban, maka dari itu para mahasiswa turun di jalan untuk berdemo agar pemerintah dapat mengesahkan RUU PKS yang belum disahkan hingga saat ini. Baik, apakah tidak ada yang disampaikan dari tim kontra? Terima kasih kepada tim kontra atas argumen dan pendapatnya. Berikutnya saya akan bertanya kepada tim pro. Apakah tim pro memiliki sanggahan pendapat terhadap argumen dan pendapat dari tim kontra? Oke, baiklah, saya akan menyanggah tentang argumen tim oposisi. Di Indonesia juga memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. 15 tahun pidana penjara menurut saya tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh korban, mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan ditangani seumur hidup. Pendapat dokter didukung dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak akan mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Dampak buruk psikologis yang dapat ditanya antara lain depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal tertentu, seperti pergi kamar mandi atau bertemu orang-orang. Selebihnya hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan 3 kemungkinan efek jangka panjang. Baik, apakah ada yang disampaikan lagi? Terima kasih dari tim pro atas sanggahannya. Lalu kepada tim kontra, apakah ada sanggahan dari apa yang telah disampaikan oleh tim pro?
Dikat aja. Baik, saya akan bertanya sekali lagi kepada tim kontra, apakah akan ada sanggahan dari apa yang telah disampaikan oleh tim pro? Baik, begini saja. Apakah kalian ingin menyanggah atau bertanya kepada tim pro? Izin bertanya, apa saja jenis pelecehan seksual yang biasanya terjadi kepada anak-anak di bawah umur? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan untuk tim pro menjawab pertanyaan dari tim kontra. Artis mengungkapkan kasus kekerasan seksual itu bukan hanya perkosaan tetapi juga serangan persetubuhan yang dapat berupa sodomi, hubungan seks sedarah dan lainnya. Kasus itu pun terjadi bukan hanya kasus orang per orang, tetapi juga dilakukan secara bergerombol. Bahkan kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang terdekat mereka, yakni bapak atau pamannya. Baik, sudah. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, sudah. Lalu untuk kepada tim kontra, apakah ada ingin menyampaikan sanggahan dari apa yang telah disampaikan dan telah dijawab oleh tim pro? Maaf, tapi tadi yang ditanya jenis pelecehan seksual bukan contohnya. Boleh ulangi sekali lagi? Apa saja jenis pelecehan seksual yang biasanya terjadi kepada anak di bawah umur? Baiklah, saya akan menjawabnya. Jenis pelecehan seksual terhadap anak itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu secara fisik maupun non fisik. Secara fisik dapat dilakukan dengan melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan sedangkan dalam konteks non fisik
seperti pemeriksaan medis, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, dan menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Baik, terima kasih kepada tim pro atas jawabannya. Pada tim kontra, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Apa yang harus dilakukan, apa tindakan lanjutan untuk menanggapi kejadian tersebut? Baik, terima kasih kepada tim kontra atas pertanyaannya. Pada tim pro, apakah ada jawaban? Baik, saya akan menjawab. Dalam hal ini, peran keluarga sangat dibutuhkan bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Kasih sayang dan semangat yang diberikan oleh orang tua mampu menjadi obat ramah yang dialami oleh anak. Ada? Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada kedua belah pihak, kepada tim pro dan tim kontra. Pertanyaan saya yaitu bagaimana dengan titik terang pelaku? Bagaimana dengan pelaku dalam pidana, dalam hukum? Baik, saya akan menjawab. Baik. Di Indonesia pun juga memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah? Baik, terima kasih atas jawabannya kepada dari tim pro. Lalu untuk tim kontra, apakah ada jawaban dari pertanyaan yang telah saya berikan tadi? Maaf, bisa diulang pertanyaan? Bagaimana dengan titik terang pelaku yang telah melakukan pelecehan seksual kepada korban-korban yang telah kalian sebutkan seperti anak-anak dan wanita? Jika berbicara konteks pembuktian dalam hukum pidana, merujuk dalam pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, menggunakan 5 macam alat bukti, yaitu 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Sehingga untuk menetapkan tersangka minimal harus ada barang bukti, misalnya visum et repertum dan saksi.
Dalam hal ini saksi yang cukup untuk menetapkan sebagai tersangka. Sudah. Tidak ada yang ingin ditambahkan lagi dari tim kontra? Baiklah. Sebelum saya mengakhiri debat kali ini, saya akan memberikan kesimpulan yang telah saya dapat dari debat kali ini. Kesimpulan yang saya dapat yaitu pelecehan seksual selain tidak hanya terjadi kepada anak-anak tapi wanita dan remaja, tetapi pada anak-anak juga banyak yang melakukan pelecehan seksual. Maka dari itu, baik anak-anak ataupun wanita ataupun remaja, pelaku sama-sama harus dihukum dengan seberat-beratnya dan korban harus didampingi hingga sembuh. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri debat kali ini. Mohon maaf, saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih behind apa namanya Kil apa namanya behind apa Behind the scene. mana sih larinya Aku kayak produser. Dedi Kun Tadi aku menanya. Iya kan bener kan itu perihal Jepang. yang bisa di visum itu. Oh iya, yang Kayak kayak misalnya kan kok misalnya kayak saya ada korban kekerasan seksual terus di visum itu tuh nanti nampak bekasnya, itu tuh bisa jadi bukti buat hukum pidana ke pelaku. Tapi kalau visum itu dia harus di itu dulu baru bisa di visum. Sama aja dia kayak gitu. Nah